Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Alifatul Hidayah, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara, semester 6. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran dengan materi strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu memenuhi tugas UAS Mikroteaching dan Learning. Selamat pagi anak-anak. Hari Pak. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsensi dulu terlebih dahulu. Lihat dari kanan kiri kalian, teman kalian, apakah ada yang sudah hadir pada hari ini? Muhammad hadir, Pak. Muhammad, siapa lagi? Nama semuanya. Oh, ya. Apa? Termasuk apa sakit? Sakit, Pak. Mudah-mudahan Ahmad itu disehatkan sehingga bisa mengikuti pelajaran Bapak. Nah, baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan mengenai strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ada dua macam, yaitu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya Nabi Muhammad, satu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Nah, Bapak akan menjelaskan mengenai dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi atau tidur. Nah, ini tentunya kita harus memahami dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, karena salah satunya Nabi yang terakhir, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Nah, pertama kali Nabi Muhammad SAW itu dakwah secara sembunyi-sembunyi melalui rumah-rumah ataupun melalui tetangga dakwah Nabi Muhammad, sehingga kalaulah dakwah secara terang-terangan, karena banyak tantangan maupun rintangan, karena agama Islam ini tidak luas. Karena pertama kali Nabi Muhammad ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turunlah wahyu untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, siapa saja yang pertama kali masuk Islam, yang kedua siapa saja, yang ketiga sebagainya. Nah, nanti Bapak akan membagikan ataupun supaya anak-anak bisa menonton video. Nah, Bapak akan memberikan ataupun melihat video tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, nanti anak-anak Bapak akan ditanya oleh Bapak dan anak-anak, salah satunya siapa saja yang pertama kali masuk Islam, yang kedua dan ketiga dan sebagainya. Nanti Bapak akan beri pertanyaannya, ya. Boleh? Setelah menerima wahyu, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di tengah Mekah yang masih penuh dengan berhala. Wahyu tersebut mengenai ajakan untuk memeluk agama Islam, dan beliau sampaikan kepada orang-orang yang terdekatnya secara diam-diam. Karena pada saat itu, masyarakat Mekah masih kuat memegang tradisi memuja berhala. Orang yang pertama beliau ajak yaitu istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Pembantu beliau juga diajak masuk Islam, yaitu Zaid bin Harithah. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga yang masih sangat muda diajak masuk Islam, termasuk Abu Bakar Asy-Syiddiq. Mereka semua merupakan golongan pertama masuk Islam.
Nah, dari dakwah yang diam-diam inilah, Islam mulai tumbuh perlahan dengan pasti. Sebelum adanya peristiwa Isra, Rasulullah sudah melaksanakan sholat atas perintah wahyu dari Allah. Perintah sholat tersebut tercantum dalam surat Al-Mu'min ayat 55. Ibnu Hajar juga menuturkan bahwa sebelum peristiwa Isra, Rasulullah telah melaksanakan sholat lebih dulu. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sholatnya 2 kali, yaitu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dakwah secara sembunyi-sembunyi akhirnya mulai diketahui oleh kaum Quraisy di Mekah. Sebagian kaum Quraisy khawatir karena kaum mukmin semakin kuat dalam persaudaraan dan saling bahu-membahu. Lalu turun wahyu bahwa Rasulullah harus menampakkan dakwah dan menjelaskan kebatilan berhala. Dari dakwah terang-terangan itulah yang akan mengubah lingkungan di Mekah menjadi lebih baik. Nah, Bapak akan bertanya hasil dari video ini mengenai strategi awalnya Nabi Muhammad, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, Bapak akan bertanya, siapa yang pertama kali masuk Islam? Coba ajukan tangan. Siapa? Ya. Siti Khadijah, Pak. Ya, Siti Khadijah. Oh. Yang kedua, siapa? Ya, Siti Zaid. Nah, itu pertama kali masuk Islam golongan umat Islam yang pertama kali masuk Islam salah satunya Khadijah, Ali, Zaid, dan Abu Bakar Siddiq salah satunya itu. Nah, kita kembalikan dengan zaman sekarang. Salah satunya kita berdakwah melalui secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terdekat melalui contohnya para kerabat ataupun para teman sebaya. Kita harus menampilkan ataupun menyikapi sikap yang baik, karena Nabi Muhammad ini salah satunya diberikan wahyu juga dan diberikan sikap yang lemah lembut, salah satunya disiplin dan sopan terhadap orang Quraisy ataupun orang mukmin juga. Itu salah satunya. Itu mungkin Bapak yang bisa. Nah, baik anak-anak, Bapak akan menyimpulkan hasil dari video yang Bapak bagikan ataupun dilihat. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini secara dakwah secara sembunyi-sembunyi merupakan tahapan awal menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam yang dilakukan selama berapa tahun itu? Berapa tahun? 3 tahun di Mekah. Cara ini dipilih karena pada saat itu masyarakat Quraisy masih sangat kuat, salah satunya pada agama-agama. Nah, penting kita ketahui hasil dari dakwahnya secara sembunyi-sembunyi adalah lahirnya kelompok, salah satunya Muslim pertama kali yang memiliki keimanan untuk menguatkan keimanan dan juga mendukung perjalanan Nabi Muhammad dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, makanya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak mengenai strategi dakwahnya Nabi Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, Bapak akan membagikan tugas minggu depan
ataupun mengajarkan ini. Nah, dimohon kepada anak-anak bisa mengerjakan sepenuhnya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Nah, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak hasil ataupun melengkung hasil daripada video yang Bapak perlihatkan kepada anak-anak. Tuh, ya, bisa dipahami? Ya, bagus. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesilapan salah kata maupun pembicaraan yang kurang pantas. Mohon maaf. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.